Saya ini hanya seorang yang memang berpengalaman. Karena saya adalah orang yang sudah beberapa kali menjadi terdakwa. Dan alhamdulillah saya berhasil untuk membela diri saya. Bukan karena saya pintar, tidak. Tapi saya memang menghayati. Jadi pertama-tama teman-teman, sebetulnya selama ini yang kita lihat dari banyak peristiwa itu, banyak orang yang terkena sanksi atau yang dijatuhi hukuman, belum tentu mereka bersalah. Hanya karena mereka tidak dapat memberikan namanya pembelaan dengan maksimal, maka terjadilah ya mereka sesuai apa yang disajikan di peradilan. Karena di pengadilan itu tempat pembuktian. Kadang-kadang ada orang yang bisa mengatakan bahwa menurut bukti, ya, jadi bisa dikatakan bahwa sesuai apa yang disajikan di pengadilan, maka itulah yang akan menjadi pertimbangan hakim. Bahwa ada namanya pidana material, ya, pidana material ada peristiwa hukum atau delik, ya. Sedangkan ada pidana formil. Pidana formil ini yang dituangkan dalam hukum acara untuk dilaksanakan oleh negara melalui alat-alatnya seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim. Seperti kita ketahui bahwa undang-undang itu ruang lingkup berlakunya ada di peradilan umum. Itu dengan jelas dituangkan pada KUHP bab 2. Sedangkan peradilan umum dilakukan berdasarkan tata cara hukum acara. Nah, jadi begini rekan. Hukum acara itu selain daripada mengatur para alat negara, ada juga yang namanya kekuasaan kehakiman. Undang-undang kekuasaan kehakiman kalau yang terakhir adalah nomor 48 tahun 2009. Nah, di sana menguraikan tentang proses penyelidikan, proses penangkapan, proses penggeledahan, sampai penuntutan dan sampai putusan pengadilan, putusan hakim. Jadi perlu saya beritahukan kepada teman-teman, jangan alergi untuk berurusan dengan hukum. Semakin Anda alergi dengan urusan atau semakin Anda alergi atau Anda takut terhadap kata-kata hukum, maka Anda akan jadi fobia. Padahal sejak dari pagi sampai malam kita tidak akan pernah terlepas dari peristiwa hukum. Sejak dari seseorang lahir sampai meninggal dunia, bahkan dimakamkan, tidak akan terlepas dari peristiwa hukum. Kemudian apa yang Anda lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita miliki, apa yang kita interaksikan, aktivitas kita sehari-hari, itu tidak terlepas dari peristiwa hukum. Jadi salah satu misal, kalau kita mau mengerti hukum itu apa? Sebetulnya hukum itu ya adalah aturan dan ketentuan. Nah, contoh kecil saja. Seseorang ketika lahir, maka dia membutuhkan namanya akte kenal lahir. Itu hukum bukan? Itu hukum. Kemudian seseorang setelah meninggal, dia meninggal itu beda dengan dahulu. Lahir juga beda dengan dahulu. Sekarang setelah meninggal, dia membutuhkan namanya akte kenal meninggal. Di mana di sana dia akan diterangkan bahwa dia meninggalkan. Kalau dia sebagai laki-laki seorang istri atau berapa orang istri, kalau dia sudah berkeluarga maka dia akan dikatakan meninggalkan istri dan anak serta cucu. Kemudian di dalamnya itu, pada waktu seseorang meninggal, pada waktu seseorang hidup, semasa hidupnya dia bekerja, ada hartanya berupa uang, logam mulia, berupa aset, atau barang bergerak atau tidak bergerak. Itu semua adalah merupakan harta yang ditinggalkan seseorang yang
harta yang ditinggalkan buat orang yang lebih lama hidup. Ketika dia menikah, menikah antara perempuan dan laki-laki, menikah. Lalu mereka itu semasa hidupnya, pada waktu terikat perkawinan akan memperoleh namanya harta. Apakah itu laki-laki bekerja kemudian memperoleh harta atau perempuan, itu disebut sebagai harta bersama. Nah, ketika seorang laki, seorang suami atau seorang istri meninggal, berarti itu akan timbul waris buat yang hidup lebih lama. Ada yang sering ini menjadi persoalan. Jadi misalnya begini, suami istri memiliki harta bersama, kemudian dia juga punya anak. Ketika salah satu sudah meninggal, maka dia meninggalkan buat yang pasangannya yang hidup lebih lama. Harta bersama ini adalah merupakan harta orang yang ditinggalkan. Belum bisa anaknya itu menjadi sebagai pewaris. Belum. Karena masih ada orang yang punya harta. Ketika istri atau suami menjual, anak-anaknya ini statusnya adalah menjadi saksi. Bukan berarti mereka itu penerima waris yang harus mempidanakan orang tuanya karena tidak izin kepada anak. Jadi orang tua yang menjual harta bersama itu tidak ada pidananya ketika dia tidak meminta izin atau tidak mendapat restu dari anak-anaknya. Ya. Tetapi kalau dia meninggal, suami istri meninggal, maka itu anak-anaknya yang hidup akan menjadi pewaris. Ya. Pewaris. Jadi pemilik harta meninggalkan warisan kepada ahli waris. Ya, yang meninggal itu namanya pewaris. Yang ditinggalkan itu adalah ahli waris. Nah, anak dari ahli waris sampai cucunya itu namanya ahli waris pengganti. Itu kita akan bicarakan nanti, tapi saya tidak akan bicarakan secara khusus karena bukan konsultasi. Kalau konsultasi kalau kita berbicara secara khusus berarti konsultasi itu namanya. Ya, silakan kalau Anda punya masalah seperti itu, boleh kontak saya ya melalui telepon 085 2311 50281. 085 2311 50281. Sekali lagi 085 2311 50281. Itu untuk konsultasi. Atau 081 357 765 165. Jadi begini, rekan sejawat atau sahabat pengacara Guntur Laremba, saya memberikan edukasi ini murni untuk membuka wawasan kita agar kita ini tidak sedikit-sedikit mempersoalkan orang tua yang menjual harta yang bukan sebetulnya bukan masalah buat dia karena dia adalah miliknya. Anak-anaknya itu adalah ahli waris, tapi ahli waris dari bapaknya. Nah, ahli waris dari bapaknya dan ibunya. Tentu kalau harta bersama dijual oleh suami atau istri, setelah salah satu suami atau istri meninggal, maka dia tidak wajib memberitahu atau meminta izin kepada anak-anaknya, meskipun mereka adalah ahli waris dari orang yang meninggal. Ya, nah itu. Terkecuali warisan dari orang tua bapak, ketika bapak ini meninggal, maka dia meninggalkan kepada ahli waris pengganti. Nah, jadi kan ada bapak atau ibu yang memang mendapatkan harta bawaan atau harta warisan dari orang tua masing-masing. Itu namanya, kalau ada harta yang ditinggalkan itu yang berhak menjual adalah ahli waris pengganti, bukan pasangan hidupnya, karena itu bukan harta bersama. Jelas ya?